البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram min Shalihin Al-Hafidz Jar Rasulani rahimahullah taala. Masih di Kitabul Janaiz tentang pengurusan jenazah, disebutkan pada pertemuan terlewat ya selesai tentang memandikan kemudian mengkafani, dan kita masih dalam bahasan menyolatkan jenazah. Di antara doanya ya setelah baca Al-Fatihah, kemudian sholawat, kemudian setelah takbir yang ketiga kemarin disebutkan Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Berikutnya doa yang lain disebutkan hadis nomor 34 ya di kitab Janaiz ini, dan itu hadis yang ke-531. Qala rahimahullah taala wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar wa Muslim, padahal tidak ada dalam riwayat Imam Muslim ya. Wal hadis dalam najidhu fi Muslim. Hadis ini tidak kami dapati dalam Sahih Muslim. Tapi hadisnya insyaallah sahih ya, dengan penguatnya, termasuk zikir yang boleh kita baca ketika menyolatkan jenazah. Ya, disebutkan bahwa hadisnya ini dianjurkan Imam Abu Dawud dengan juga Tirmidzi. Imam Bukhari belum mengatakan bahwa di sini tersambung ya muttasil. Beliau mengatakan hadza qata'un, ini salah. Al-Hufaz la yaquluna Abu Hurairah, para penghafal hadis tidak mengatakan dari Abu Hurairah. Ini terputus. Bahkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini terputus, tidak disebutkan nama sahabat atau semisalnya. Ya, tapi ada penguatnya. Ya, disebutkan ada penguatnya. Juga oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, demikian juga lainnya, sehingga di sini boleh kita baca. Ya, boleh kita baca ketika menyolatkan jenazah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya sahih ini ya, boleh kita mengamalkannya. Qala beliau mengatakan, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazah, apabila beliau menyolatkan jenazah, yaqul, beliau mengatakan, Allahumma ighfirli hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunilah untuk orang-orang hidup kami dan orang-orang yang meninggal kami, wa syahidina wa ghaibina, orang-orang yang ada di antara kami dan orang yang tidak ada di antara kami, wa saghirina wa kabirina, anak-anak kecil kami dan orang-orang besar kami, wa dzakarana wa unsana, laki-lakinya dan perempuannya. Allahumma, ya Allah, man ahyaitahu, barang siapa yang kau hidupkan dia, minna di antara kami, fa ahyihi alal Islam, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Wa man tawafaitahu, dan barang siapa yang kau wafatkan dia, barang siapa yang kau matikan dia, minna di antara kami, fa tawafihi alal iman, maka wafatkanlah dia di atas keimanan. Ya, ini kemudian doa yang biasa dibaca, Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah janganlah kau mengharamkan kami pahalanya, wala tudillana ba'dahu, dan jangan ngosahkan kami setelahnya. Rawi Muslim. Ya, kalimat meriwayatkan Imam Muslim ini tadi disebutkan tidak ada. Wal arba'ah, dan empat ini Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Nasa'i. Ini di antara doa-doa yang diucapkan. Kemudian juga berikutnya wa anhu. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, untuk kita mengikhlaskan ketika mendoakan mayit, benar-benar ikhlas, benar-benar untuk kemudian mengharapkan kebaikan dia. Demikian juga ketika kita menguburkan jenazah, ya, kemudian pernah Nabi SAW ketika menguburkan jenazah, beliau mengatakan, istaghfir li akhikum fa innahu al-an yus'al, mintakan ampun untuk saudaramu ini, sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Jadi ketika sudah selesai menguburkan, ya, diletakkan di tanah, sudah selesai, maka kita mendoakan dia, karena waktu itu dia apa? Dia sedang ditanya. Oleh karena itu kita mintakan ampun padanya. Pada disebutkan di sini oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan di sini sahih, anna Nabi, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, idza sholaitum alal mayyit, apabila kalian menyolatkan
atas mayit. Fa akhlisu lahu du'a, maka ikhlaskanlah oleh kalian untuknya doa. Ketika berdoa itu benar-benar ikhlas. Rawahu Abu Daud, meriwayatkan Imam Abu Daud wa Sahih Ibnu Hibban dan musnadnya Ibnu Hibban rahimahullah taala. Ya demikian. Dan disebutkan oleh Imam Sunani di sini, li'annahum syufa'a, karena mereka memberikan syafaat kan itu. Kalau ingin berikan syafaat ya hendaknya ikhlas ketika berdoa. Wa syafi' yubalik fi talabiyah. Namanya orang yang dia itu memberikan syafaat bersungguh-sungguh untuk memintanya. Yuridu qubul syafaati fi. Dia ingin untuk diterima syafaat dia terhadap orang yang dia syafaati. Bahkan disebutkan syafaat dalam hal dunia. Nabi mengatakan isfa'u jaru. Berikanlah syafaat kalian mendapatkan pahala. Ini termasuk perkara dunia, kita berikan syafaat bagus. Seperti umpamanya saudara kita ingin beli rumah, tidak boleh ditawar. Kita kenal dengan penjualnya, kita datangi, ini saudaraku orang baik, demikian tolonglah dia. Akhirnya dengan syafaat dia harganya jadi turun. Ya, ini termasuk perkara yang bagus. Demikian juga mungkin dalam pernikahan dan sebagainya, memberikan syafaat, memberikan perantara. Ini namanya orang memberikan syafaat, berusaha agar permintaannya itu diterima. Oleh karena itu ketika mendoakan mayit dan dia itu akan memberikan syafaat insya Allah, maka benar-benar dia berdoanya itu ikhlas, bukan ya ini setengah-setengah, tidak. Benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ya, tadi sebenarnya Abu Daud wa Sahih Ibnu Hibban. Meriwayatkan Imam Abu Daud dan Ibnu Hibban sahihkan. Di sini sahih. Nah, disebutkan dalam permasalahan ini setelah kemarin disebutkan jumlah takbir yaitu 4. Bahkan Imam Nawawi beliau mengatakan inilah yang dilakukan oleh umat sekarang ini. Ya sudah terjadi ijma. Walaupun boleh karena hadisnya sahih telah lewat kita melakukannya 5 kali takbir. Kemudian juga tentang angkat tangan kita sebutkan tidak ada dalil yang jelas, ya perkaranya luas. Walaupun kita mau mengatakan lebih bagus tidak angkat tangan, ini perkaranya ada luas. Kemudian apakah membaca doa istiftah? Tidak. Ya. Semua ulama mengatakan adami qiraati, tidak ada membaca istiftah, tidak ada Allahumma ba'id bain, tidak ada. Allahu Akbar langsung yaitu membaca Al-Fatihah. Dan membaca Al-Fatihah ini adalah rukun. Seperti kita sebutkan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, hadis Ubadah bin Samit. Riwayat Imam Bukhari. Kemudian juga ketika membaca doa tersebut adalah dengan apa? Dengan israr, dengan pelan. Sekali menunggu damar Allah Ta'ala di Mughni wa yusirul qira'ah wa du'a fi sholatil jenazah. Memelankan ketika membaca dan doa ketika salat jenazah, tidak mengeraskan. La na'lamu bainal ilmi fi khilafan, kami tidak mengetahui di antara ahlul ilmi perselisihan. Yaitu juga tidak membaca surah Al-Fatihah, tidak membaca surat, ya tidak. Kemudian bagaimana sekarang bacaannya, urutan-urutannya? Jadi kita sebutkan tentang Al-Fatihah jelas ya. Kalau salat bagaimana ini? Dalilnya apa? Disebutkan oleh Imam Baihaqi, ini termasuk ulama yang banyak ya mendukung, membantu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bisa kita istilahkan yang mengasas mazhab Syafi'iyah itu, mazhab Syafi'i Imam Syafi'i. Kemudian di situ banyak murid-muridnya, banyak ulama-ulama yang kemudian menguatkan pendapat Imam Syafi'i, di antara Imam Baihaqi ini. Ya beliau menyebutkan di sini hadis yang sahih. Ya, sebagai gambaran kita, karena dalil secara umum tidak ada disebutkan setelah Fatihah kemudian sholawat demikian ini dan itu, kecuali hadis ini kita dapatkan. Ya disebutkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah. Ya disebutkan di sini dari Ibnu Syihab, akhbarani Abu Umamah bin Sal bin Hunayf, mengabarkan padaku Abu Umamah anaknya Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Bahkan min kubara al-Ansar, termasuk dari pimpinannya orang-orang Ansar, wa ulama mereka, min abna'i, dari anak-anaknya alladzina syahidu badran, anak-anaknya para sahabat yang mengikuti perang Badar. Ma Rasulullah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beri tabiin ya. Akbarahu rijalun min ashabi Nabi, mengabarkan dia para lelaki banyak dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi shalah al-janazah, tentang salat terhadap jenazah. Ini dasarnya adalah ini. Dasarnya adalah ini. Kita tidak dapat di dalil lebih jelas dari ini. Disebutkan oleh beliau berarti tersambung.
Dia mendengar dari siapa? Dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak disebutkan namanya. Caranya adalah ayyukabirul imam bertakbir. Summa yusolli ala nabi. Ya, kemudian selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhlisu shalah. Dan mengikhlaskan salat. Ya, bacaan yakni alal mayit, atas mayit. Yaitu. Jadi sini ada dalil yusolli ala nabi. Ya, itu. Jadi yukabir imam baca Al-Fatihah sebagaimana telah lewat kan. Kemudian salat atas Nabi setelah takbir yang kedua, jelas kan? Wa yukhlisu shalah yakni alal mayit fit takbirati salas. Dan mengikhlaskan, yakni mendoakan atas mayit di takbirat as-salas, takbir yang ketiga. Takbir ketiga, yakni takbir ketiga mendoakan. Kemudian keempat, ya kan? Summa yusallim tasliman khafifan hina insharif. Kemudian salam dengan salam yang ringan ketika berpaling. Wa sunnah ayyaf'ala mi waraihi misla ma fa'ala imam. Dan sunnah untuk melakukan yang di belakangnya seperti yang dilakukan oleh imamnya. Nah, ini jelas dari sinilah oleh para ulama bahwa rukun dari salat jenazah disebutkan ada 7. Ya, yaitu takbir yang 4 itu, kemudian qiraah Al-Fatihah. Ya. Kemudian salat ala Nabi 3. Doa atas mayit 4, kemudian salam, ya. 5, kemudian 6 yaitu berdiri. Ini sebagai salat biasa, sebagaimana salat biasa. Kemudian yang ke-7 adalah niat. Sudah itu. Ya, demikian. Kemudian sebutkan apa hukum salat atas Nabi, ya. Tadi kita sebutkan karena wajib, termasuk rukun. Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Tadi disebutkan. Ya, hadis tadi disebutkan dari Abu Umamah bin Sal bin Hunayf, sudah selesai. Ya, itu. Kemudian disebutkan setelah takbir yang ketiga doa. Ya, jelas. Kemudian yang keempat ya juga doa. Apapun doa. Apabila kalian menyolatkan maka hendaknya mengikhlaskan dalam berdoa. Sudah, jelas. Itu. Kemudian kalaulah nanti ada yang takbir kelima, apakah berdoa? Tidak. Kemudian salam bagaimana? Salam adalah rukun. Yang rukun adalah sekali. Sunnah adalah 2. Ya, taslimatan. Sunnahnya ada 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang rukun wajib salam sekali. Ya itu. Syaratnya sebagaimana salat biasa dan harus dimandikan dulu baru disalatkan. Itu jelas. Sampai di sini semoga sudah